Coretan tinta demonstrasi kontekstual melalui puisi berjudul Langkah Kaki Kecil Sang Pelajar. Pagi, langkah kaki kecil menyibak jejak embun, lincah bersenandung, riang iringi kicau burung. Menyapa mentari yang berseri, menyinari kulit lembut pipinya. Tersungging senyum bahagia, membayangkan pertemuan suci dengan panutan hatinya. Mereka terlahir dengan kodrat alamnya. Keunikan karakteristik menjiwai langkahnya. Potensi diri yang melingkupi dunianya. Kekayaan naluri, penghias diri. Sudah sepatutnya kita tuntun menuju arah yang lebih baik, menjemput kehidupan yang hakiki. Siang berbaris rapi menuju pintu cita. Ruang cipta berpondasi budaya. Bersama kita pendamping setia, saling sapa untuk memulai karya. Mereka menginginkan kebebasan berekspresi, kemerdekaan dalam bereksplorasi, tanpa intimidasi, tanpa vonis, tanpa agitasi. Tuntunlah mereka menghadapi kodrat zamannya, tanpa mengaburkan akar budaya. Berikan mereka pengalaman yang bermakna. Sore, ketika matahari bersiap melepas lelah, mereka pun akan kembali ke pangkuan ayah ibunda tercinta. Bercerita selaksa pancaran indera yang ditemui di perjalanan harinya. Hiasi mereka dengan budi pekerti yang luhur. Tanamkan pembiasaan yang mulia. Tumbuhkan karakter yang agung. Padukan cipta karsa mereka untuk menampilkan karya yang berharga. Hingga kelak keselamatan dan kebahagiaan akan mereka capai setinggi-tingginya sebagai manusia yang seutuhnya. Langkah kaki kecil sang pelajar, langkah besar untuk esok penuh harapan. Pendidikan pada dasarnya itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang pendidik menuntun mereka dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tuntun mereka ke arah yang lebih baik. Kodrat alam, setiap manusia, setiap anak pastilah berbeda. Karena mereka terlahir di alam yang berbeda. Mereka pun terlahir dengan potensi, keunikan, bakat, dan karakter yang berbeda. Sehingga kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakteristik tersebut agar kita bisa menentukan ke arah mana kita akan membawa mereka. Selaraskan juga mereka dengan kodrat zamannya, di mana berkaitan dengan isi dan irama, membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Pendidikan zaman sekarang tentu saja berbeda dengan pendidikan zaman dulu. Ketika dulu masih berbasis kertas dan pensil, sekarang sudah lebih maju lagi dengan berbasis teknologi. Maka kita selaraskan. Di kelas pun kita sebagai pendidik harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, potensi, minat, dan kebutuhan yang dimiliki anak. Sehingga mereka menjadi seorang yang merdeka belajar. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodratnya, dengan berbagai strategi dan model pembelajaran, sehingga pembelajaran bagi mereka adalah suatu hal yang menyenangkan. Di samping itu,
pendidikan budi pekerti pun menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membina watak dan karakter mereka, sehingga perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendaknya akan menimbulkan tenaga positif. Pendidikan karakter di sekolah kami diimplementasikan dalam pembiasaan 7 Poe Atikan Istimewa Purwakarta, Senin Ajeg Nusantara, Selasa Mapag Buana, Rabu Manuh di Sunda, Kamis Nyanding Wawangi, dan Jumat Nyuci Kendiri, serta Sabtu dan Minggu Betah di Imah. Pada akhirnya, kita sebagai pendidik harus selalu menjalankan trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di mana kita sebagai pendidik di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan kepada mereka untuk menjadi manusia yang seutuhnya.